Metode kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran berdasarkan perbedaan kemampuan melarut dalam pelarut tertentu dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Langkah-langkahnya adalah membuat garis pada salah satu ujung kertas, meneteskan zat yang akan diuji pada garis. Garis ini ditetapkan sebagai garis acuan. Mencelupkan ujung kertas yang dekat dengan garis ke dalam pelarut. Lalu mengamati dan menunggu beberapa saat. Mengukur jarak antara batas pelarut dan noda terhadap garis. Membuat perbandingan antara jarak noda terhadap garis dengan jarak batas pelarut terhadap garis. Perbandingan ini disingkat dengan nama RF yang merupakan singkatan dari retardation factor atau dikenal juga dengan retention factor. Nilai RF bukan merupakan konstanta fisika. Nilai ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis kertas, ketebalan kertas, jenis pelarut, suhu, dan banyak tetesan. Apabila dua zat pewarna berbeda dicampur, apakah nilai RF masing-masing zat pewarna tersebut masih bisa terbaca? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut. Teteskan campuran pada kertas. Celupkan kertas tersebut pada pelarut. Amati apa yang terjadi. Ternyata terjadi pemisahan zat pewarna. Pemisahan warna terjadi karena masing-masing zat pewarna mempunyai kemampuan melarut yang berbeda dalam pelarut yang sama, sehingga zat pewarna yang lebih mudah larut memiliki kecepatan lebih tinggi daripada zat pewarna yang memiliki kemampuan melarut. Pada akhirnya kita dapatkan dua jenis pewarna yang terpisah, sehingga nilai RF masing-masing zat pewarna bisa dihitung. Ternyata selama percobaan dilakukan pada kondisi yang sama, nilai RF masing-masing zat penyusun campuran masih tetap sama dengan nilai RF oleh karena zat murninya. Metode ini dapat digunakan untuk identifikasi zat pewarna penyusun campuran dengan perbandingan nilai RF yang dimiliki masing-masing zat pewarna. Baik, kita akan membahas tentang laju endap darah. Pemeriksaan LED itu mengukur kecepatan pengendapan eritrosit dalam plasma, dinyatakan dalam milimeter per jam. Yang kedua, metode dianjurkan IJSH, yaitu Westergren, lebih akurat daripada Winthrop. Lalu ada yang ketiga, yaitu kecepatan pengendapan dipengaruhi. Kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh redox, hematokrit, viskositas plasma, posisi tabung, luas tabung, dan pelarut. Lalu ada juga yang keempat, yaitu kemiringan 3%, kesalahan sampai 30%. Diameter tabung lebih kecil, maka LED lebih rendah, dan sedangkan ketika suhu lebih tinggi, LED itu dapat meningkat. Pemeriksaan LED tujuannya itu untuk mengetahui kecepatan LED dalam 1 jam. Prinsip, darah dengan antikoagulan 4,1 dicampur dan dimasukkan dalam pipet Westergren dan dibiarkan posisi vertikal selama 1 jam, dan LED dinyatakan dalam milimeter per jam. Lalu ada bahan pemeriksaan. Bahan pemeriksaannya itu darah vena dengan antikoagulan natrium sitrat 0,109 m dengan perbandingan 4:1, atau darah EDA dengan natrium sitrat 0,109 m atau NaCl 0,9% dalam perbandingan 4:1. Alat dan reagensia: pipet Westergren, rak Westergren, spuit, selang, larutan natrium sitrat 0,109 m. Cara pemeriksaan: pertama, isi pipet Westergren dengan darah yang diencerkan sampai tanda garis nol. Kedua, letakkan pipet pada rak posisi tegak lurus suhu kamar. Ketiga,
Setelah 1 jam dibaca tinggi lapisan plasma dan dinyatakan dalam milimeter per jam. Pelaporan hasil LED sama dengan titik-titik milimeter dalam 1 jam. Nilai normal pria lebih dari 59 tahun sama dengan lebih dari 15 mm per jam. Pria 50 sampai 85 tahun sama dengan lebih dari 20 mm per jam. Pria kurang dari 85 tahun sama dengan lebih dari 30 mm per jam. Wanita lebih dari 50 tahun sama dengan 20 mm per jam. Wanita 50 sampai 85 tahun sama dengan lebih dari 30 mm per jam. Wanita kurang dari 85 tahun sama dengan lebih dari 42 mm per jam. Anak sama dengan lebih dari 10 mm per jam. Neonatus sama dengan 0 sampai 2 mm per jam. Sumber kesalahan pertama, antikoagulan dan darah tidak terbaik dengan baik. Kedua, terjadi hemolisis. Ketiga, pipet tidak bersih dan kering. Keempat, tabung miring posisi. Kelima, ada gelembung udara. Dan yang terakhir, pemeriksaan dilakukan kurang dari 2.